Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Selamat malam teman-teman semuanya. Jumpa lagi sama saya Safik M Ridho yang akan membawakan sebuah kisah cerita horor ya. Terima kasih buat teman-teman semuanya yang sudah menonton video-video yang ada di channel YouTube saya. Tetap dukung terus channel YouTube saya dengan nekan tombol subscribe dan jangan lupa klik loncengnya ya. Dan kisah dari video ini adalah dari salah satu teman saya, orang Jepara ya, teman di kampus Semarang dulu. Sebut saja namanya Aye ya. Ini adalah kisah nyata yang disampaikan oleh Mas Aye ini dari Jepara, tetangga saya sendiri. Seperti apa kisahnya? Ini dia kisahnya. Baik, teman-teman semuanya, dan ini adalah kisah yang diceritakan oleh Mas Aye di Jepara ya. Teman saya sendiri ini yang akan saya bacakan kembali kisahnya. Kalau menurut saya ini adalah cerita yang luar biasa mistis ya. Beliau bisa lepas dari tumbal Nyi Roro Kidul. Nama saya Aye, saya berasal dari kota Jepara. Tepat di bulan Maret 2019 saya berhasil menyelesaikan pendidikan di salah satu perguruan tinggi negeri di Semarang. Tidak berselang lama saya ditawari pekerjaan oleh teman semasa kecil saya waktu itu untuk mengelola salah satu perusahaan retail yang cukup besar di kota Jepara. Perusahaan tersebut merupakan milik orang tuanya. Saya diberi kepercayaan sebagai HRD di perusahaan tersebut. Orang tua saya sangat senang tentunya karena saya tidak perlu bekerja di luar kota dan selalu dekat dengan keluarga. Saya dan teman saya mulai membenahi tatanan di perusahaan dan memodernisasi sistem perusahaan. Saya mulai merancang promo agar menarik pelanggan dan dapat meningkatkan penjualan perusahaan. Saya minta tolong kepada 3 orang karyawan, katakan inisialnya adalah AF, YL, dan SR. 3 orang karyawan tersebut untuk memasang banner promo di papan reklame yang berada di samping perusahaan. SR dengan tergesa-gesa naik melalui tangga bangunan yang menopang papan reklame tersebut. Tanpa sengaja kaki SR menyenggol kabel listrik. Seketika itu juga SR tersetrum aliran listrik dan jatuh dari lantai 3 bangunan tersebut. SR seketika tidak sadarkan diri dan langsung dibawa ke rumah sakit. SR dirawat sekitar 1 minggu lamanya di rumah sakit. Setelah kondisinya membaik, lalu SR mengambil keputusan untuk mengundurkan diri dari perusahaan dan pamitan. Menurut Abah Yaiku, SR harusnya menjadi korban tumbal Nyi Roro Kidul. Tetapi karena isi kepalanya tidak lengkap, sedikit bonyong dalam bahasa Jawa, sukma SR yang tadinya dibawa ke pantai selatan dikembalikan lagi ke jasadnya. Berselang 1 bulan, terjadi kecelakaan yang melibatkan motor dan truk di depan perusahaan. Kakek pengendara motor meninggal dalam perjalanan ke rumah sakit. Kepolisian menyelidiki kasus tersebut dan melihat rekaman melalui CCTV yang ada di depan perusahaan. Yang mengejutkan adalah saat memutar rekaman CCTV, kami melihat kakek pengendara motor tersebut seakan-akan membelokkan stang motornya tepat di ban belakang dump truck. Kakek tersebut jatuh dan kepalanya membentur aspal jalan. Itulah kejadiannya. Saya bekerja sangat rajin di perusahaan tersebut karena saya tidak ingin mengecewakan teman saya yang mengajak bekerja bersamanya. 1 tahun berlalu, saya sering berbeda pendapat dengan pemilik perusahaan mengenai pengelolaan perusahaan. Ya, menurut saya jika karyawan melakukan kesalahan, tidaklah perlu dibentak atau dimarahi habis-habisan. Karyawan cukup dinasihati dan dipastikan jangan sampai mengulangi kesalahannya. Itu menurut saya. Karyawan harus disentuh hatinya dan diajak bekerja dengan baik agar mereka semakin rajin serta berhati-hati dalam bekerja. Saya memberanikan diri
menyampaikan pendapat saya kepada pemilik perusahaan mengenai sistem pengelolaan perusahaan. Waktu itu kami berbincang-bincang dan pembicaraan semakin memanas dan adu argumen tidak elakkan lagi. Saya banyak dikasih nasihat oleh pemilik perusahaan. Beberapa hari setelah perdebatan kemarin, saya datang menemui pemilik perusahaan dan meminta maaf atas sikap saya yang kemarin. Saya tidak menyangka ternyata petaka mulai dari peristiwa tersebut. Saya memang memiliki fisik yang cukup lemah. Kadang saya sering batuk-batuk yang saya alami memang berlangsung sejak lama. Tetapi setelah peristiwa perdebatan itu, penyakit batuk-batuk saya ini semakin parah dan semakin menjadi. Hari itu hari Jumat, saya bangun dengan keadaan badan sempoyongan. Rasanya nyeri perlahan mulai saya rasakan di sekujur tubuh saya. Saya paksakan diri untuk berangkat bekerja dengan wajah yang sedikit pucat. "Pulanglah mas," ucap salah satu karyawan ketika dia melihat saya. "Sebentar lagi pekerjaan saya masih belum selesai," jawab saya. Tapi mas wajahnya pucat loh mas. "Pulang dan istirahat sajalah mas," ucap karyawan tadi. Dan akhirnya saya memutuskan sekitar pukul 11 saya pulang ke rumah. Sesampainya di rumah, tubuh saya langsung ambruk di atas kasur. Badan saya semakin panas dan penyakit batuk-batuk saya semakin parah, serta hilangnya nafsu makan. Lalu keesokan harinya, saya periksa ke dokter dan ternyata saya didiagnosa mengidap penyakit tipus. Setelah minum obat, keringat mengucur deras di badan saya. Saya terus berganti pakaian karena derasnya keringat membasahi baju saya. Malam hari tiba, saya memejamkan mata dan bermimpi bertemu 3 orang anak kecil yang berlari-lari mengelilingi saya. Dan mereka berkata kepada saya, "Kak, ayo ikut," ucap anak-anak itu sembari mereka menarik tangan saya. Moh," balas saya sembari mengebaskan tangan mereka. Malam berikutnya, saya kembali bermimpi didatangi 3 orang perempuan. 2 diantaranya mereka memiliki wajah yang mirip satu sama lain. Mungkin mereka kembar, pikir saya. "Mas, ayo melu," ucap ketiga perempuan itu sembari menarik tangan saya. Emoh," balas saya sembari mengepaskan tangan mereka. Badan saya kondisinya semakin memburuk. Setiap makan sesuatu, perut saya langsung mual dan memuntahkan semua makanan yang saya makan. Malam selanjutnya, saya berbaring di kamar ditemani ibu yang berulang kali menggantikan handuk kompres di kening saya. Sekitar tengah malam, saya melihat sosok perempuan berambut panjang, mengenakan pakaian putih lusuh serta ada lubang menganga dipenuhi belatung menembus perutnya. Sosok itu melayang menembus tembok kamar saya. Air mata saya menetes karena ketakutan. Saya betul-betul takut saat itu. Saya menangis histeris melihat perempuan itu. Dan saya lihat perempuan itu melayang mendekati saya. "Kenapa nang?" ucap ibu saya sambil memeluk saya, mencoba menenangkan saya. Seketika sosok itu menghilang. Saya dibawa oleh orang tua saya ke tempat salah satu pengobatan alternatif di kota Jepara. "Lho nang, bosmu kok ngono?" ucap Pak Wahyudi. Pak Wahyudi adalah orang yang membantu saya dalam hal pengobatan. "Pripun pak?" balas bapak saya dengan raut muka penasaran. "Wes metu wae, bosmu rak beres," jawab Pak Wahyudi. Kami pulang membawa obat herbal untuk dioleskan ke seluruh tubuh saya. Beberapa hari berlalu, badan saya kondisinya terus memburuk disertai batuk-batuk hebat dan berulang kali muntah-muntah berlendir hijau menyerupai nanah. Saat sore hari menjelang maghrib, saya tidur sebentar. Karena beberapa hari semenjak sakit, sangat susah memejamkan mata. Saya melihat sosok makhluk tinggi, besar dan hitam berteriak dari depan rumah saya. "Titeni kowe, mengko bengi tak gluduk
wong akeh, ucap makhluk itu. Di malam harinya, saya di rumah ditemani dua orang tante saya. Mereka adalah adik-adik dari bapak saya. Karena orang tuaku harus bekerja berjualan di warung makan. Saat itu waktu menunjukkan pukul 10 malam. Sok-sok makhluk besar dan tingginya melebihi rumah tetangga saya. Matanya begitu besar, merah menyala, taringnya besar dan lancip. Tubuhnya hitam dipenuhi oleh bulu-bulu dan baunya anyir seperti darah. Saya meneteskan air mata karena ketakutan dan saya semakin menangis histeris saat melihat makhluk itu datang bersama banyak orang dan mereka mengelilingi rumah saya. Saya melihat sondul bolong, anak-anak, perempuan-perempuan muda, dan bahkan kakek yang mirip saat kecelakaan di depan perusahaan 1 tahun yang lalu. Kakek itu mengenakan pakaian putih bercelana pendek dan keluar darah dari kepalanya. Ciri-cirinya sama persis dengan yang saya pernah lihat di rekaman CCTV. Nyebut nang, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, ucap tante saya sembari menenangkan saya. Saya terus menangis histeris di landai ketakutan sambil berusaha zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Tante langsung menelpon orang tua saya meminta untuk segera pulang dan sesampainya mereka di rumah, ibu saya langsung memeluk saya sambil menangis. Dan sepanjang malam saat itu, saya dan orang tua saya terjaga hingga fajar tiba. Kemudian kami langsung berangkat ke rumah Pak Wahyudi, yaitu beliau yang membantu mengobati saya. Dan sampai di rumahnya Pak Wahyudi, saya menceritakan semua peristiwa yang saya alami tadi malam. Sing marani kowe iku korban-korban biyen, lan makhluk ireng gede kuwi utusane Nyi Roro Kidul. Ora usah wedi nang, ucap Pak Wahyudi. Lalu kami pulang membawa obat-obatan herbal untuk kembali dioleskan di sekujur tubuh saya, dan saya diberikan gelang untuk saya pakai. Malam mulai semakin larut. Saya masih terjaga, ibu saya terus berada di sebelah saya. Makhluk hitam besar datang kembali membawa orang-orang yang sama seperti kemarin. Mereka berjejer mengelilingi rumah saya. Entah kenapa, setelah saya memakai gelang yang diberikan Pak Wahyudi itu, rasa takut dalam diri saya mulai menghilang. Sopo Wahyudi? Tak untale, jawab makhluk itu dengan nada menantang. Saya berusaha memejamkan mata, berusaha untuk tidur, tetapi saya terus terjaga dan tidak bisa tertidur. Malam berikutnya, Abah Yai datang ke rumah, mencoba mengobati sakit saya. Diombe nang, ucap Abah Yai sembari memberikan segelas air putih kepada saya. Lalu saya meminum pelan-pelan segelas air putih pemberian Abah Yai tersebut. Metu teko panggonan kerjamu nang, bosmu dudu menuso, kowe ape didadekno korban, ucap Abah Yai. Nggih, kula ajeng medal, jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 10 malam. Abah Yai menemani saya di rumah sembari menceritakan penyakit yang saya alami. Menurut beliau, kejadian mistis yang saya alami karena saya mau dijadikan korban pesugihan dari bos tempat saya bekerja. Masya Allah. Makhluk-makhluk itu merusak organ-organ dalam tubuh saya sehingga secara medis saya mengidap penyakit yang parah tetapi tidak bisa diobati secara medis. Saya melihat makhluk hitam besar sambil membawa banyak orang datang mendekati rumah saya. Saya melihat Abah Yai mendekati makhluk itu. Lungo, ojo dipuk bocah kuwi, ucap Abah Yai. Kowe sopo? Jawab makhluk itu. Aku putune Ki Ageng Selo. Bocah kuwi anakku, ucap Abah Yai. Akone bose kon jipuk bocah kuwi, jawab makhluk itu. Lungo, ora usah ganggu bocah kuwi, kata Abah Yai. Dan saat itu saya melihat orang tua berjubah putih mendekati ke arah Abah Yai
Dan seketika makhluk tinggi besar itu bersama banyak orang bersamanya tiba-tiba menghilang. Sing bareng jenengan niku sinten Yai? Ucapku. Mau Kiai Hambali membantu ngusir buta kuwi. Insyaallah butone wis ora mara meneh. Jawab Abah Yai. Kiai Hambali merupakan salah satu guru Abah Yai yang sudah lama meninggal dunia. Saya diminta untuk banyak beristirahat agar penyakitnya cepat sembuh. Pagi harinya, saya datang ke perusahaan tempat saya bekerja bersama dengan ayah saya. Saya bertemu dengan pemilik perusahaan dan mengutarakan niat saya untuk mengundurkan diri dari pekerjaan agar bisa lebih fokus menjalani pengobatan. Saya tidak membicarakan kejadian mistis yang saya alami agar tidak menyinggung perasaannya. Kemudian 3 hari berlalu, kondisi kesehatan saya pelan-pelan mulai membaik. Malam harinya saya kembali bermimpi didatangi sosok buto yang menarik tangan kanan saya. Melu aku, opo kekarepanmu tak turuti sakabehane, ucap buto itu. Moh, yo moh, jawab saya sembari mengepaskan tangan saya untuk melepaskannya. Saya terbangun dengan napas yang tidak beraturan. Badan saya menjadi lemas, tidak bertenaga, dan tangan kanan saya terasa sakit sekali. Saya memberitahukan kejadian malam tadi kepada Pak Wahyudi dan Abah Yai lewat telepon, dan mereka berusaha menenangkan saya. Kemudian malam berikutnya saya kembali melihat sosok buto kembali datang dan menggendong beberapa bongkahan berwarna kuning. Ayah saya langsung menelpon Pak Wahyudi dan diminta untuk melempar garam ke seliling rumah. Saya melihat buto itu cuma tersenyum dan menghindari garam yang dilemparkan oleh ayah saya. Waktu pada saat itu menunjukkan pukul jam 12 malam. Saya masih melihat buto tetap berdiri di depan rumah saya. Saya melihat Pak Wahyudi datang ke depan rumah dan langsung meninju serta menendang buto itu berkali-kali sampai berlutut. Lungo, ora usah ganggu bocah iku, ucap Pak Wahyudi. Aku dikongkon mbok ratu jipok bocah kui, jawab buto itu. Pagi hari yang saat itu Jumat Kliwon, Abah Yai kembali datang ke rumah saya dan mengajak saya untuk berziarah ke makam Sunan Kalijaga di Kadilangu, Demak. Sebelum masuk makam, saya diajak Abah Yai ke sumur peninggalan Sunan Kalijaga, Sumur Joyo Tundo. Kata itu yang aku lihat di depan pintu masuk sumur. Abah Yai meminta saya untuk berjongkok di depan sumur, lalu seketika yang saya rasakan air membasahi tubuh saya. Ternyata Abah Yai langsung mengguyur tubuh saya dengan air sumur Joyo Tundo tersebut. Menurut Abah Yai, agar seluruh tubuh saya bersih dari pengaruh makhluk-makhluk gaib. Kemudian saya mengganti pakaian saya yang basah bersama Abah Yai. Saya mulai duduk menyilangkan kaki di area makam Sunan Kalijaga dan menutup mata saya serta memulai saya membaca doa. Seketika dalam batin saya melihat banyak orang berkumpul dan ada satu orang yang mengenakan pakaian khas Jawa dan memakai belangkon yang duduk sendirian, seperti memimpin kumpulan orang-orang tersebut. Pasti ini Kanjeng Sunan Kalijogo, pikir saya. 2 orang yang di dalam kerumunan itu langsung berdiri ketika melihat saya dan 2 orang itu mengambil diri saya. Ternyata 2 orang itu adalah Kiai Hambali dan Kiai Abdurrahman. Kiai Hambali adalah guru spiritual dari Abah Yai dan Kiai Abdurrahman adalah buyut dari Abah Yai. Saya menangis di depan kedua orang tersebut. Kiai, aku pengen urip normal, ora diganggu buta maneh, ucapku. Sing sabar nang, jawab Kiai Hambali sembari mengusap kepala saya. Kanjeng Sunan, nopo kula gulung sak kabehane wong sing ganggu bocah kuwi, ucap Kiai Hambali. Ora perlu, mengko ana balesane dhewe, jawab Kanjeng Sunan.
Kiai Hambali menyuruh Abah Yai agar ziarah ke makam Ki Ageng Selo untuk membantu menyelesaikan masalah. Dan malam harinya saya melihat buto itu yang ada di dalam bangunan perusahaan didatangi 3 orang, yaitu Kiai Hambali, Kiai Abdurrahman, dan Ki Ageng Selo. Mereka bertiga menghajar habis-habisan buto tersebut sampai tidak sadarkan diri. Kemudian buto tersebut diikat menggunakan tali dan dibawa pergi. Setelah peristiwa tersebut, saya tidak pernah melihat buto maupun makhluk-makhluk itu lagi. Semua peristiwa mistis yang saya alami memberikan pembelajaran bahwa hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala lah kita meminta segala sesuatu, termasuk kekayaan, kesehatan. Jangan sampai menjalin perjanjian-perjanjian mengikatkan diri kepada jin atau setan, karena hanya akan membawa penderitaan kepada orang lain. Teman-teman semuanya, banyak hal positif yang bisa kita ambil dari cerita Mas Aye ini. Yang paling penting adalah banyak orang yang pengen kaya raya, banyak orang yang pengen bahagia, banyak orang yang pengen dunia. Dunia hanya sementara, tapi akhirat selamanya. Yang paling penting adalah tidak ada yang patut disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada tempat untuk memohon, meminta pertolongan, meminta kesehatan, meminta kebahagiaan, dan meminta rezeki hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah pasti akan memberikan apa yang kita minta, dengan satu syarat: ikuti apa yang Allah perintahkan dan menjauhi larangannya. Ini adalah hikmah yang bisa kita ambil dari cerita yang disampaikan oleh Mas Aye. Terima kasih teman-teman semuanya yang sudah mendengarkan cerita ini, menonton video ini. Jangan lupa terus mendukung video ini dengan cara menekan tombol subscribe dan menekan tombol loncengnya, agar teman-teman tidak ketinggalan cerita-cerita yang lain. Apabila teman-teman memiliki sebuah cerita atau pengalaman mistis lainnya, silakan bisa mengirimkan melalui email kami rajagrupjepara@gmail.com. Terima kasih teman-teman semuanya. Mari kita terus berdoa dan selalu meningkatkan iman kita kepada Sang Kholik, kepada Sang Pencipta, dan dimanapun, kemanapun, apapun kegiatan kita, untuk selalu berdoa, berzikir, dan memohon perlindungan dan pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di video-video selanjutnya. Saya Syafiq M. Ridho pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.